Internet Scaling Problems. Internet terus mengalami pertumbuhan dengan volume lalu lintas berlipat ganda kira-kira setiap tahun. Akibatnya, koneksi menjadi tidak terbatas dan akan terus bertambah dengan jumlah komputer yang terhubung dan dengan jumlah rata-rata sesi simultan per komputer yang hanya dibatasi oleh hukum Moore. Lalu, paradigma jaringan terkelola pusat hierarkis yang berfungsi untuk membawa lalu lintas internet mungkin menghadapi masalah penskalaan yang serius. Oleh karena itu, internet mengalami dua masalah penskalaan yang utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menipisnya ruang alamat IPv4. Masalah pertama ini berkaitan dengan menipisnya ruang alamat IP. Versi IP saat ini, IP versi 4, mendefinisikan alamat 32 bit yang artinya hanya ada 2/32 atau sekitar 4 miliar sekian alamat IPv4 yang tersedia. Ini mungkin tampak seperti sejumlah besar alamat, tetapi ketika pasar baru terbuka dan sebagian besar populasi dunia menjadi kandidat untuk alamat IP, jumlah alamat IP yang terbatas pada akhirnya akan habis. Masalah kekurangan alamat diperparah oleh fakta bahwa bagian dari ruang alamat IP belum dialokasikan secara efisien. Selain itu, model pengalamatan classful tradisional tidak memungkinkan ruang alamat digunakan secara maksimal. Kelompok kerja Address Lifetime Expectancy atau ALE dari IETF telah menyatakan keprihatinan bahwa jika kebijakan alokasi alamat saat ini tidak diubah, internet akan mengalami kelelahan jangka pendek hingga menengah dari kumpulan alamat yang tidak teralokasi. Jika masalah pasokan alamat internet tidak terpecahkan, pengguna baru mungkin tidak dapat terhubung ke internet global. Selanjutnya masalah kedua, yaitu kemampuan perutuhan internet yang terus meningkat. Masalah kedua ini disebabkan oleh pertumbuhan pesat dalam ukuran tabel perutuhan internet. Router backbone internet diperlukan untuk memelihara informasi perutuhan yang lengkap untuk internet. Selama beberapa tahun terakhir, tabel routing telah mengalami pertumbuhan eksponensial karena meningkatnya jumlah organisasi yang terhubung ke internet. Pada bulan Desember 1990, ada 2.190 rute. Pada bulan Desember 1992, ada 8.500 rute. Dan pada bulan Desember 1995, ada 30.000 lebih rute. Sayangnya, masalah perutean tidak dapat diselesaikan hanya dengan memasang lebih banyak memori per rute dan memperbesar ukuran tabel perutean. Faktor lain yang terkait dengan masalah kapasitas termasuk meningkatnya permintaan tenaga kuda CPU untuk menghitung tabel perutean atau perubahan topologi, sifat koneksi www yang semakin dinamis dan pengaruhnya terhadap cache penerusan router, dan banyaknya informasi yang perlu dikelola oleh orang-orang dan mesin. Jika jumlah entry dalam tabel perutean global dibiarkan meningkat tanpa batas, perute inti akan dipaksa untuk menghapus rute dan bagian dari internet akan menjadi tidak terjangkau. Nah, solusi jangka panjang untuk masalah ini dapat ditemukan dalam penyebaran luas IP Next Generation atau IPNG atau IPv6 menjelang pergantian abad. Namun, sementara komunitas internet menunggu IPNG, IPv4 perlu ditambal dan dimodifikasi agar internet dapat terus menyediakan konektivitas universal yang kita harapkan. Yang kedua itu ada classful IP addressing. Jadi pengertian classful IP addressing itu alamat yang memiliki informasi tentang cara menjangkau host tertentu, terutama di luar LAN. Alamat IP adalah alamat unik karena memiliki 32 bit yang memiliki ruang alamat 232. Secara umum dibagi menjadi dua penulisan alamat IP. Yang pertama itu notasi desimal bertitik dan kedua itu notasi heksadesimal. Classful IP addressing itu terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang masing-masing kelas memiliki rentang alamat IP yang valid. Kelas D dan E dicadangkan untuk tujuan multicast dan eksperimental. Masing-masing urutan bit pada oktet pertama menentukan kelas alamat IP. Nah, alamat IPv4 itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama network ID, yang kedua host ID. Kelas alamat IP digunakan untuk menentukan bit yang digunakan untuk ID jaringan dan ID host dan jumlah total jaringan dan host yang mungkin di kelas tertentu. Setiap ISP atau administrator jaringan memberikan alamat IP untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan.
Kelas pool IP addressing itu memiliki 5 kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A itu ditugaskan ke jaringan yang berisi sejumlah besar host. ID jaringannya itu panjangnya 8 bit dan panjang ID host itu 24 bit. Bit yang lebih tinggi dari oktet pertama di kelas A selalu diset ke 0. Sisanya 7 bit di oktet pertama digunakan untuk menentukan ID jaringan. Nah, 24 bit ID host digunakan untuk menentukan host di jaringan apapun. Subnet mask default untuk kelas A adalah 255.x.x.x. Oleh karena itu, kelas A memiliki total 2 × 7 min 2 sama dengan 126 ID jaringan. Nah, di sini tuh dua alamat dikurangi karena 0.0.0.0 dan 127.x.y.z adalah alamat khusus. Nah, 2 × 24 min 2 sama dengan 16.777.214 ID host. Alamat IP, jadi alamat IP kelas A itu memiliki kisaran 1.x.x.x min 126.x.x.x. Nah, yang kedua itu kelas B. Kelas B itu ditugaskan ke jaringan yang berkisaran dari jaringan berukuran sedang ke besar. Panjang ID jaringannya itu 16 bit dan panjang ID hostnya itu sama 16 bit. Bit urutan yang lebih tinggi dari oktet pertama alamat IP kelas B selalu diatur ke 10. Nah, sisanya itu 14 bit digunakan untuk menentukan ID jaringan. 16 bit host ID digunakan untuk menentukan host di jaringan apapun. Jadi subnet mask default untuk kelas B adalah 255.255.x.x. Jadi kelas B itu memiliki total 2 × 14 sama dengan 16.384 alamat jaringan. 2 × 16 min 2 sama dengan 65.534 alamat host. Jadi kelas B itu memiliki IP berkisar 128.0.x.x min 191.255.x.x. Yang ketiga itu ada kelas C. Kelas C itu ditugaskan ke jaringan berukuran kecil. Panjang ID jaringannya itu 24 bit dan panjang ID host itu 8 bit. Bit urutan yang lebih tinggi dari oktet pertama adalah IP kelas C selalu diatur ke 110. 21 bit sisanya digunakan untuk menentukan ID jaringan. Nah, 8 bit ID hostnya itu digunakan untuk menentukan host di jaringan apapun. Jadi subnet mask default untuk kelas C adalah 255.255.255.x. Kelas C itu memiliki total 2 × 21 sama dengan 2097.152 alamat jaringan. 2 × 8 min 2 sama dengan 254 alamat host. Jadi alamat IP itu tergolong kelas C yang berkisaran 192.0.0.x min 223.255.255.x. Nah, yang keempat itu kelas D. Kelas D itu dicadangkan ke multicasting. Bit urutan yang lebih tinggi dari oktet pertama alamat IP milik kelas D selalu disetel ke 1110. Bit yang tersisa adalah untuk alamat yang dikenali oleh host yang tertarik kelas D. Kelas D itu nggak punya subnet mask. Alamat IP yang termasuk kelas D berkisaran antara 224.0.0.0 min 239.255.255. Yang kelima ada kelas E. Alamat IP kelas E itu dicadangkan untuk tujuan eksperimental dan penelitian. Alamat IP kelas E berkisaran antara 240.0.0.0 min 255.255.255.254. Kelas ini tidak memiliki subnet mask. Bit urutan yang lebih tinggi dari oktet pertama kelas E selalu diatur ke 1111. Aturan untuk menetapkan ID host. ID host ditetapkan berdasarkan aturan berikut. Dalam jaringan apapun, ID host harus unik untuk jaringan itu. ID host di mana semua bit disetel ke 0 tidak dapat ditetapkan karena ID host ini digunakan untuk mewakili ID jaringan dari alamat IP. Host ID di mana semua bit disetel ke 1 tidak dapat ditetapkan karena ID host ini dicadangkan sebagai alamat broadcast untuk mengirim paket ke semua host yang ada di jaringan tertentu. Aturan untuk menetapkan ID jaringan. Host yang terletak di jaringan fisik yang sama diidentifikasi oleh ID jaringan. Karena semua host di jaringan fisik yang sama diberi ID jaringan yang sama. ID jaringan ditetapkan berdasarkan aturan berikut.
Nah, yang pertama itu ID jaringan tidak dapat dimulai dengan 127 karena 127 termasuk dalam alamat kelas A dan dicadangkan untuk fungsi loopback internal. Yang kedua itu semua bit ID jaringan yang disetel ke 1 dicadangkan untuk digunakan sebagai alamat siaran IP dan oleh karena itu tidak dapat digunakan. Yang ketiga itu semua bit ID jaringan yang disetel ke 0 digunakan untuk menentukan host tertentu di jaringan lokal dan tidak dirutekan dan oleh karena itu tidak digunakan. Masalah dengan classful addressing. Masalah dengan metode pengalaman kelas 10 ini adalah jutaan alamat kelas A terbuang sia-sia. Banyak alamat kelas B terbuang sia-sia sedangkan jumlah alamat yang tersedia di kelas C sangat kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Alamat kelas D digunakan untuk perutan multicast dan karena itu hanya tersedia sebagai satu blok. Alamat kelas E dicadangkan. Karena ada masalah ini, jaringan kelas pool digantikan oleh classless interdomain routing (CIDR) pada tahun 1993. Pengertian subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil. Nah, subnetting itu teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Subnet itu awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Nah, biasanya teknik ini bisa memecah network yang terlalu besar dan ribet menjadi network kecil-kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa asal digunakan. Subnetting ini hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas tertentu. Subnetting yang pertama itu mengefisienkan alamat IP. Jadi, penghematan alamat IP itu dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua itu mengurangi trafik jaringan. Melalui penempatan subnet yang strategis dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan jaringan. Bagaimana sih perangkat di jaringan aman? Dengan cara memisahkan jaringan menjadi subnet dan dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta root. Memungkinkan untuk mengidentifikasikan ancaman, titik tutup dari masuk dan targetkan tanggapan dengan lebih mudah. Juga dapat membagi jaringan menggunakan router untuk menghubungkan subnet melalui konfigurasi ACL pada router dan switch. Akibatnya perangkat di subnet tidak dapat mengakses seluruh jaringan. Nah, yang keempat itu mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Subnetting juga membagi domain siaran jaringan memungkinkan untuk mengontrol arus lalu lintas dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Tujuan subnetting yang pertama itu untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Yang ketiga itu menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan. Yang keenam, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Yang ketujuh, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Untuk melakukan proses subnetting, perlu melakukan beberapa hal diantaranya. Yang pertama itu menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Untuk dapat membagi host dalam suatu jaringan, maka kita akan membutuhkan yang namanya subnet max. Apa sih subnet max? Subnet max itu istilah teknologi informasi yang fungsinya untuk membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu jumlah network ID, host ID pada deretan kode biner. Selain membedakan network ID dengan host ID, subnet max juga berfungsi untuk menentukan alamat tujuan paket data. Apakah pengiriman data berupa lokal atau remote. Yang dimaksud network ID dan host ID. Jadi, network ID adalah sebutan dari bagian IP address yang berfungsi untuk menunjukkan di dalam jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Sementara host ID itu berfungsi untuk menunjukkan server, router, dan banyak lainnya yang berada di dalam suatu jaringan.
Baik, selanjutnya adalah Variable Length Subnet Mask atau biasa disingkat VLSM. Nah, pada tahun 1992, Internet Engineering Task Force memperkenalkan suatu teknik pemecah IP baru, salah satunya itu si VLSM ini. Nah, VLSM ini adalah pengembangan mekanisme subnetting yang bisa memberikan suatu network address lebih dari satu subnet mask. Keuntungan variable length subnet mask. Yang pertama, efisien menggunakan alamat IP. Kenapa dibilang efisien dalam menggunakan alamat IP? Karena alamat IP yang dialokasikan itu sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. Yang kedua, VLSM mendukung hierarkis menangani desain. Nah, karena VLSM juga mendukung hierarkis menangani desain, jadi VLSM itu juga secara efektif mendukung rute agregasi atau disebut juga route summarization. Dan yang ketiga, berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Terakhir, mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Mari kita lihat contoh perhitungan menggunakan metode VLSM. Terdapat 4 ruangan dengan kebutuhan host. Ruang lab 1 1000 host, ruang lab 2 500 host, ruang lab 3 100 host, dan ruang server 2 host. Dengan alamat jaringannya adalah 172.16.0.0/16. Nah, untuk menjawabnya di sini diberikan tabel, ada tabel kemudahan yang dimana bisa membantu kita untuk menentukan subnet max-nya. Untuk menentukan subnet max, di ruang lab 1 itu kan dibutuhkan 1000 host. Karena yang dibutuhkan itu 1000 host, maka kita bisa cari hasil pemangkatan 1000 atau lebih besar dari 1000 host. Di sini bisa kita lihat adalah 2 pangkat 10 dengan subnet max 255.255.252.0. Lalu yang kedua, untuk mencari IP range caranya itu 255.255.255.255 dikurang 255.255.252.0 dan hasilnya adalah 0.0.3.255. Dan yang terakhir kita mencari IP broadcast-nya. Caranya itu si alamat IP-nya ditambah dengan hasil IP range-nya. Jadi hasilnya itu 172.16.3.255. Dengan hasil finalnya yang bisa dilihat, networknya itu 172.16.0.0/22, IP broadcast-nya 172.16.3.255, subnet max-nya 255.255.252.0. Selanjutnya di lab 2. Lab 2 itu host yang dibutuhkan sebanyak 500 host. Karena yang diinginkan ini 500 host, jadi kita harus cari pemangkatan 500 atau lebih besar dari 500 host. Dan nilai yang memenuhi itu adalah 2 pangkat 9, yang hasilnya adalah 512 dengan subnet max-nya 255.255.254.0. Untuk mencari IP range dan IP broadcast sama seperti di lab 1, dengan hasil final yang didapatkan adalah network 172.16.4.0/23. Kenapa di sini networknya itu bukan 172.16.3.255? Karena 172.16.3.255 itu sudah mentok, jadi nggak bisa tuh dilanjutin lagi. Makanya IP selanjutnya setelah 172.16.3.255 itu 172.16.4.0. 3-nya diganti 4 dan 255-nya kembali ke 0. Lalu IP broadcast-nya adalah 172.16.5.255 dan subnet max-nya adalah 255.255.254.0. Kita lanjut ke lab 3. Di lab 3 itu kebutuhannya ada 100 host. Nah, seperti di lab 1 dan lab 2, nilai yang memenuhi itu 2 pangkat 7 yang hasilnya 128 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.128. Dan hasil finalnya adalah network 172.16.6.0/25, lalu IP broadcast-nya 172.16.6.127 dan subnet max-nya 255.255.255.128. Lalu kita lanjut ke ruang server. Di ruang server ini kebutuhan hostnya itu 2.
dan nilai yang memenuhinya itu 2/2 sama dengan 4. Subnet max-nya itu 255.255.255.252. Nah, hasil final yang didapatkan network sama dengan 172.16.6.128/30, IP broadcast-nya 172.16.6.131 dan subnet max-nya 255.255.255.252. Classless Interdomain Routing atau biasa disingkat CIDR. Pada tahun 1992, Internet Engineering Task Force memperkenalkan suatu teknik pemecah IP baru, yaitu CIDR. Classless Interdomain Routing ini adalah cara alternatif yang dimana digunakan untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP yang berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, CIDR ini juga digunakan buat mempermudah penulisan notasi subnet max nih, biar lebih ringkas dibandingkan dengan penulisan notasi subnet max yang sesungguhnya. Classless Interdomain Routing juga memiliki tujuan nih. Nah, tujuannya itu untuk memperlambat pertumbuhan tabel perutelan pada piranti perutelan di internet dan juga membantu memperlambat habisnya alamat IPv4. Selanjutnya itu notasi CIDR. Notasi CIDR ini representasi ringkas dari sebuah alamat IP dan menambahkan jumlah total bit di seluruh alamat menggunakan notasi garis miring. Misalnya 192.168.129.23/17. Nah, itu tuh menunjukkan representasi jaringan 17 bit. Keuntungan classless interdomain routing. Yang pertama, mengurangi masalah ruang alamat IPv4 yang terbuang. CIDR ini mengurangi permasalahan yang ada di IPv4 yang terbuang itu tanpa menyebabkan ledakan jumlah entry dalam tabel perutelan. Dan yang kedua, memungkinkan satu entry tabel perutelan untuk supernet mewakili agregasi jaringan yang hanya perlu diketahui detailnya oleh router yang lebih dekat ke tujuan. Dan yang terakhir menjadi sistem perutelan di jaringan tulang punggung internet. Nah, karena hal tersebut jadinya setiap ISP menggunakannya. Dan di sini bisa dilihat ada contoh tabel subnet max dan CIDR-nya. Pengenalan Internet Protokol. IP address. Alamat IP adalah bilangan biner yang terdiri dari 32 bit sampai 128 bit yang berbeda serta unik antara satu dengan yang lainnya, di mana dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi komputer host di dalam jaringan internet. Fungsi dari IP address dalam jaringan komputer yaitu sebagai alamat pada komputer agar dapat terhubung ke komputer lainnya. Dalam penggunaannya, IP dialokasikan dalam dua jenis, yaitu ada IP privat dan IP publik. IP privat digunakan ketika membutuhkan akses ke sebuah jaringan lokal seperti LAN, sedangkan untuk IP publik digunakan untuk mengakses layanan jaringan dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti internet. Pengertian IPv6. IPv6 adalah internet protokol yang berperan dalam menggantikan IPv4. Alasan utamanya perlu dilakukan upgrading menuju ke versi 6 ini yaitu karena persoalan IP address. Berdasarkan informasi dari Internet, sebagai perusahaan yang menangani lab address dari seluruh dunia, mereka mengakui telah kehabisan alamat IP pada kelas A dan B, sehingga sekarang menuju ke kelas C. Tidak ada pilihan lain selain melakukan upgrading IP ke versi yang lebih baik demi mengatasi persoalan keterbatasan kota tadi. Di dalam IPv6 ini memiliki fitur utama yaitu melakukan konfigurasi otomatis alamat. Melalui fitur tersebut juga dapat mendukung konektivitas yang lebih cepat di setiap perangkat-perangkat jaringan. Selain itu, IPv6 juga memiliki ruang alamat yang lebih besar daripada versi yang sebelumnya, menawarkan lebih banyak plug and play, serta masih banyak fitur menarik lainnya. Pengertian IPv4. IPv4 adalah singkatan dari Internet Protocol Version 4 yang terdiri dari 32 bit. IPv4 digunakan dalam pengamatan jaringan dengan membagi network serta host dengan bantuan subnet max dalam menentukan subnet. Secara teoritis, IPv4 mampu mengatasi hingga 4 miliar komputer host atau lebih.
dari seluruh dunia. Dalam hal ini, IPv4 bertanggung jawab terhadap sebagian besar lalu lintas di internet, yang mana protokol tersebut telah digunakan sejak kemunculan awal internet. Jumlah host didapatkan dari 256 yang dipangkatkan 4. Maka nilai maksimal alamat IP ini dihitung dari 0. Dengan begitu, maka nilai host yang bisa ditampung yaitu 256 dikali 256 dikali 256 dikali 256 dan didapatkan total seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Perbedaan antara IPv4 dan IPv6. 1. Routing. Routing adalah proses ketika suatu item dapat sampai ke tujuan dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Performa routing pada IPv4 akan menurun dengan ukuran table routing yang semakin besar. Hal itu disebabkan karena pemeriksaan header pada setiap hop switch dan router, sedangkan pada IPv6 memiliki sistem routing yang lebih efisien dibanding versi 4 serta memiliki kemampuan mengelola table routing yang lebih besar. Fitur. Perbedaan antara IPv4 dan IPv6 juga dapat dilihat dari fitur yang ditawarkan. IPv4 memiliki jumlah alamat menggunakan 32 bit. Maka dengan begitu jumlah alamat berbeda serta unik yang telah didukung jumlahnya terbatas atau hanya sekitar 4 miliar dari jumlah alamat IP saja. Penggunaan 32 bit pada IPv4 tentunya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan internet dari seluruh dunia. Itulah mengapa pembaruan pada IPv6 sudah memakai 128 bit dengan ukuran 3,4 dikali 10 pangkat 36 jumlah alamat IP unik. Mobilitas. Selain dari segi sistem routing dan fitur, IPv6 juga sudah diperbarui dari segi mobilitasnya. Dalam versi 4, memiliki dukungan mobilitas yang terbatas pada kemampuan roaming ketika beralih dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Sedangkan pada versi 6, mampu memenuhi keperluan mobilitas yang sangat tinggi melalui roaming di suatu jaringan menuju jaringan lainnya. Keamanan. Dilihat dari segi keamanannya, ternyata yang ditawarkan pada IPv4 berbeda dengan IPv6. Meskipun pada jaringan IPv4 menggunakan header IPsec sebagai keamanannya, namun hanya sebagai fitur pelengkap pilihan saja. Sedangkan pada IPv6, header IPsec menjadi standar keamanan yang wajib diimplementasikan. IPv6 menjadi solusi dari keterbatasan alamat IPv4 yang hanya 32 bit. Sementara pada IPv6 sudah menggunakan 128 bit, sehingga IPv6 lebih unggul dari segi pengalamatan yang lebih banyak yang mana memungkinkan pengalamatan ke berbagai perangkat. 2. Aspek keamanan serta kualitas layanan yang lebih terintegrasi. 3. IPv6 didesain auto-konfigurasi dan strukturnya yang hierarki, memungkinkan dukungan komunikasi bergerak tanpa memutuskan komunikasi end-to-end. 4. IPv6 memungkinkan untuk komunikasi peer-to-peer tanpa melalui NAT. Dalam hal ini dapat memudahkan proses kolaborasi atau komunikasi antara manusia ke manusia, mesin ke mesin, maupun manusia ke mesin, dan sebaliknya. OSI Layer. Pengertian OSI Layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI Layer. Berikut merupakan 7 model OSI Layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 1. Application Layer, lapisan ke-7. Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya sesuatu interaksi antara pengguna, end user, dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebagai sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah
kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service ya dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain. Session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk mencegah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802. Dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga dapat mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media, kabel, dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membutuhkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Keenam, di dalam langkah link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Ketujuh, dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nanti akan mengarah pada jaringan komputer penerima.